Sebelum saya memulai cerita ini, ada baiknya kamu meyakini satu hal, bahwa cerita saya ini benar adanya. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu Bandera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu Bandera coklat hingga tetes terakhir. Story diawali oleh seorang manusia yang bernama Pras. Dan dia baru terbangun karena ditelepon oleh ibunya. Pras sendiri, dia bekerja di salah satu perusahaan sebagai penulis berita dan Pras tinggal di sebuah rusun. Sehari-hari Pras harus menelpon ibunya untuk memberi kabar bagaimana keadaannya. Di sisi lain, atasan Pras yaitu Jarwo, dia sedang berada di kantornya dan berbicara dengan salah satu karyawan untuk membicarakan Pras yang belum menyetorkan artikel untuk mereka. Sedangkan Pras sedang mendengarkan alat perekam yang biasa dia gunakan. Tapi alatnya tidak berbunyi karena baterainya telah habis. Ketika ingin mau beli baterai, Pras bertemu dengan bencong yang bernama Awing. Awing meminta tolong kepada Pras untuk membantunya karena Awing sedang dikejar-kejar oleh 3 orang. Ketiga orang itu mengira kalau Pras adalah pacarnya Awing, sehingga Pras malah dipukuli oleh mereka sedangkan Awing pergi begitu saja. Di sisi lain, seorang perempuan yang bernama Laura sedang berada di taksi. Laura bekerja sebagai model, dan ketika Laura sedang sesi pemotretan, tiba-tiba dia ditelepon oleh adiknya yang memberitahu bahwa ayahnya ditangkap polisi karena korupsi. Mendengar hal tersebut, Laura langsung pingsan. Kemudian Laura bertemu dengan seseorang yang bernama Sasha yang mengajaknya untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Mama San. Dan mungkin saja dia bisa membantu keuangan Laura. Singkatnya, mereka menemui Mama Sian di salah satu pasar. Lalu Mama Sian melihat tubuh Laura dan akhirnya Mama Sian tertarik dengan Laura untuk bekerja bersamanya. Tiba di minimarket, Pras membeli beberapa baterai dan sebuah minuman. Pras secara tidak sengaja bertemu dengan Laura di minimarket. Waktu melihat Laura, Pras mendapat telepon sehingga Pras harus mengangkat telepon terlebih dahulu. Jarwo menelpon Pras untuk segera menyelesaikan artikelnya agar Pras bisa mewujudkan cita-citanya menjadi seorang wartawan. Pagi harinya Awing datang ke rumah Pras untuk meminta maaf tentang kejadian semalam. Awalnya Pras tidak mengira kalau Awing adalah bencong yang semalam. Namun setelah Awing memakai wignya, Pras baru menyadari bahwa Awing adalah bencong yang semalam. Awing meminta maaf kepada Pras dan sebagai gantinya, Awing ingin mentraktir Pras. Setelah membujuk Pras, akhirnya Pras pun memaafkan dan menyetujui ajakannya. Di sisi lain, Yoga bersama Ricky sedang mendatangi perkuliahan. Namun setelah selesai, Yoga membeberkan bahwa dosennya adalah seorang bandar narkoba. Di sini, sang dosen menyuruh Yoga diam dan ingin membuat kesepakatan dengan Yoga. Sedangkan Awing, dia mengajak Pras minum di salah satu bar tempat dia bekerja, yang ternyata Awing bekerja sebagai penari latar di bar tersebut. Di saat yang bersamaan, Yoga juga berada di bar itu dan sedang berbicara dengan pemilik bar untuk menawarkan bisnisnya. Tak berselang lama, Pras mendapat telepon dari ibunya. Karena di dalam terlalu berisik, Pras pun keluar dari bar itu untuk mengangkat teleponnya. Lali ya, Pras. Kamu belum tidur tak jam segini? Setelah selesai, Pras melihat Yoga sedang terkapar. Awalnya Pras tidak ingin menolongnya, tapi ada seorang sopir taksi yang melihat kejadian itu. Karena takut salah paham, akhirnya Pras menolong Yoga dan membawanya ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, Pras tidak ingin mengisi formulir karena dia tidak ingin Yoga tahu bahwa Pras telah menolongnya. Kemudian Pras menjelaskan bahwa dia tidak kenal dengan Yoga. Lalu Pras memberikan HP milik Yoga agar para suster menghubungi keluarga Yoga. Singkatnya, di pagi hari, Pras mendatangi minimarket langganannya untuk membeli roti. Ketika Pras mendengar suara HP-nya, ternyata yang berbunyi bukan HP-nya, melainkan punya Laura yang berada tepat di sebelahnya. Tiba di kasir, Laura bertanya kepada Pras bahwa ringtone kita sama. Kemudian Laura menyebut Pras adalah seorang pemain film horor. Soalnya Laura melihat banyak darah di bajunya. Namun Pras menyangkalnya karena ceritanya panjang. Waktu tiba di rusun, Pras bertemu dengan Awing. Awing langsung marah kepada Pras karena pulang duluan. Kemudian Pras memberitahu bahwa dia semalam telah menolong seseorang, makanya dia pulang duluan. Di sisi lain, Yoga ternyata berpacaran dengan Laura. Yoga berkata ingin mencari orang yang telah menolongnya semalam. Dan anehnya lagi, ternyata Yoga sudah mempunyai seorang istri karena dia ditelepon oleh istrinya. Malamnya Pras kembali mendatangi supermarket itu dan berharap bertemu dengan Laura. Tak berselang lama, pegawai toko tiba-tiba memberikan nomor Laura kepada Pras. Di saat yang bersamaan, Mama San sedang bersama ibu-ibu arisannya.
Tapi sesaat ada seorang yang mencarinya, kemudian memesan memberikan sesuatu kepada orang itu. Di sisi lain, Laura yang sedang memasak, dia ditelepon oleh adiknya karena adiknya meminta uang untuk keperluan keluarganya. Dan di saat yang bersamaan, ada seseorang yang memasukkan amplop lewat sela-sela pintu Laura. Waktu amplop itu diambil Laura, amplop itu bertuliskan pramugari. Setelah selesai menelpon, HP Laura berbunyi kembali dan menganggap itu adalah adiknya. Namun ternyata itu adalah Pras. Akhirnya Pras dan Laura bertemu di minimarket langganan mereka beserta orang gila di depan mereka. Opi, kembali. Sesaat kemudian, tiba-tiba adik Laura menelpon kembali untuk menanyakan soal skripsi. Karena Laura sudah lupa, akhirnya Pras lah yang memberikan penjelasannya ke adiknya Laura. Singkatnya, ketika di dalam taksi, Laura merasa sangat nyaman dengan Pras. Setelah itu Laura berdandan seperti pramugari untuk seseorang yang telah membokingnya, yang ternyata Laura bekerja sebagai lantai. Pagi harinya Ricky meminta maaf kepada Yoga karena tidak bisa menolongnya saat Yoga terkapar. Kemudian Yoga menyuruh Ricky untuk mengurusi lagi bar untuk mencari seseorang yang telah menolongnya. Pemilik bar itu sedang berbicara dengan Awing, dan tak berselang lama Yoga datang dengan Ricky. Yoga memberitahu kepada pemilik bar bahwa dia sedang mencari seseorang yang sudah menolongnya. Mendengar hal itu, Awing langsung memberitahu siapa yang menolong Yoga. Kemudian Awing mengajak Yoga dan Ricky untuk menemui orang itu. Di sisi lain, Pras dan Laura kembali bertemu di minimarket. Singkatnya, Pras bercerita tentang pekerjaannya yang selama ini dia idam-idamkan. Ketika bercerita, ada dua orang wanita yang mengajak Laura untuk berfoto bersama. Pras menyadari bahwa Laura adalah seorang artis your porn. Makanya Pras langsung bahagia. Setelah foto-foto, Laura menasihati Pras untuk mengejar cita-citanya. Waktu mereka saling pandang, dan ketika Pras ingin mencium Laura, tiba-tiba HP Pras berbunyi. Yang ternyata telepon itu berasal dari ibunya Pras. Tiba di rusun, Pras merasakan ada seseorang yang mengikutinya. Pras langsung melihat Yoga. Kemudian Pras bertanya tentang keadaan Yoga, dan sekarang Yoga mempercayai bahwa Pras lah orang yang dia cari. Tak berselang lama, Awing berkata bahwa dia tidak jadi ditembak oleh Yoga. Karena sebelumnya jika Awing berbohong, maka Yoga akan menembaknya. Di sini Yoga menganggap mereka adalah teman baru Yoga. Di sisi lain, Laura mengingat kedekatannya dengan Pras yang semakin hari semakin dekat. Waktu lagi mandi, Laura sempat menyesali pekerjaannya menjadi PL. Malamnya Awing dan Pras ingin mendatangi pesta yang diadakan oleh Yoga. Tiba di pesta, Pras dan Awing bertemu dengan Yoga dan Ricky. Acara ini dibuat untuk rasa berterima kasih kepada Pras karena Pras sudah menolong Yoga. Kemudian mereka makan sushi di atas tubuh wanita. Namun ada cara lain untuk menikmati sushi itu, yaitu dengan cara memakannya langsung dari tubuh wanita tersebut. Dan untuk pertama kalinya Pras menyadari ada cara makan sushi yang tidak biasa. Untuk pertama kalinya juga, Pras mengetahui wajah-wajah Jakarta yang sebelumnya tidak pernah dia ketahui. Pras mulai menulis artikel tentang keseharian Yoga bersama Ricky, bahkan Awing dengan dunianya. Pras menuliskan artikel yang berjudul Jakarta Undercover. Namun Pras masih butuh banyak lagi bahan untuk menjadikannya sebuah artikel. Kemudian Yoga bertanya kepada Pras, Kenapa lo tolongin gua? Pras menceritakan kejadian yang dialami pada waktu itu. Mendengar cerita Pras, di sini Yoga sedikit kecewa, tapi Yoga tetap berterima kasih kepada Pras. Anjing banget anjing. Dan kenapa Pras tidak mengisi formulir? Pras menjawab bahwa Pras menolong Yoga tanpa meminta imbalan sedikit pun. Ketika Pras dan Awing ingin kembali ke rusun, Pras meninggalkan Awing karena Awing mabuk reseh. Lu pakai baju telanjang habis ngapain ayo sama istrinya ayo. Awing sempat mengingatkan Pras bahwa mereka sudah masuk ke dunianya Yoga, jadi mereka harus menjaga kepercayaan Yoga. Lu tuh ngaceng ya? Gue tuh masih normal ya. Pras. Dan bersambung.